Dalam proses perawatan tanaman anggur, kalau saya itu ada masa pertengahan. Yang disebut masa pertengahan yaitu masa-masa usia tanaman memasuki pertengahan di antara vegetatif dan generatif, atau masa pertumbuhan dan masa pembuahan. Karena ketika tanaman sudah memasuki usia pertengahan, saya akan melakukan perubahan cara pemupukan agar tanaman tersebut tumbuh bagus, cabang tersiernya juga tumbuh bagus serta besar-besar. Kapan terakhir kali tanaman anggur memasuki usia vegetatif? Nah, seperti ini ya, gambarannya seperti ini. Dan nanti akan saya bagikan videonya bagaimana cara saya memupuk tanaman usia vegetatif. Berikut video yang akan saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Rumah Anggur Al-Hakim. Pada video kali ini saya ingin sedikit bercerita dan juga sedikit membahas tentang perawatan tanaman anggur, karena untuk pemula ini sangat penting sekali diketahui dan dipahami. Pada video kali ini nanti saya juga akan membagikan bagaimana cara memupuk agar tanaman anggur subur di usia vegetatif atau masa-masa pertumbuhan seperti ini ya, di usia masa-masa pertumbuhan. Pada pertanyaan pada video kemarin ada yang pernah bertanya kapan harus melakukan pemupukan generatif ya. Sebenarnya kapan dan waktu yang tepat yaitu tidak jelas. Kenapa saya bilang tidak jelas? Semua itu tergantung pertumbuhan tanaman kita. Kalau tanaman kita kok usia pas kebetulan 3 bulan itu sudah bagus, sudah terbentuk tersiernya, sudah besar-besar tersiernya, ya kita sudah siap untuk masuk masa pembuahan atau masa generatif. Tetapi jika tanaman tersebut kok usia 3 bulan kok pertumbuhannya masih jelek dan belum juga terbentuk tersier, ya kita masih melakukan masa-masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Intinya masa generatif itu ditujukan untuk masa-masa pembuahan ya. Ditujukan untuk masa-masa pembuahan agar tanaman tersebut ketika kita lakukan pembuahan itu hasilnya maksimal. Intinya seperti itu. Dan untuk patokan kapan kita melakukan proses yaitu yang dinamakan masa-masa generatif. Masa-masa generatif yaitu masa-masa di mana tanaman sudah mempunyai ciri khas yang siap untuk dibuahkan. Yang pertama, tanaman harus sudah ada cabang-cabang tersier seperti ini ya. Cabang-cabang tersier seperti ini di cabang sekunder ya. Kalau di cabang sekunder sudah ada tersier sebesar pensil seperti ini, inilah waktunya kita masuk masa-masa generatif melakukan pemupukan pembuahan. Dan juga dilihat dari pertumbuhan primernya. Kalau pertumbuhan primernya sudah mencoklat dan terjadi pembelahan, itu berarti tanaman sudah memasuki usia generatif atau seperti tadi masa-masa pembuahan. Karena sebenarnya untuk patokan itu tidak tentu, tergantung perawatan kita dari awal. Yang penting kita rawat tanaman anggur kita dan kita pupuk berdasarkan kebutuhan tanaman kita. Untuk mencari patokan kapan sampai kapan itu kurang jelas. Semua itu tergantung kita merawat dan tergantung pertumbuhan tanaman anggur kita. Jika kita mau melakukan perhitungan dari awal ya, itu juga bisa. Akan tetapi tergantung juga pertumbuhan tanaman anggur kita.
Dan contohnya seperti ini masa-masa pertengahan yang saya sebut tadi. Masa-masa pertengahan yaitu saya gunakan pupuk yang tinggi unsur fosfatnya, sehingga nanti cabang-cabang tersier seperti ini akan tumbuh bagus, dan juga cabang-cabang yang lain akan ikut tumbuh besar juga. Karena unsur fosfat ini bagus untuk pembentukan akar dan juga bagus untuk pembentukan batang dan cabang. Jika tanaman kok di media tanamnya sampai keluar seperti ini berarti tanaman kondisinya bagus sekali. Akarnya sudah pada keluar. Ini varian Taldun ya, yang saya pernah bagikan pada teman-teman pemirsa. Waktu itu daunnya menguning, dan sekarang kondisinya seperti ini ya, kondisinya seperti ini, pertumbuhannya seperti ini sudah memasuki usia masa pertengahan dengan pemupukan tinggi unsur fosfat dan bukan tinggi unsur nitrogen lagi ya. Sudah tidak menggunakan unsur nitrogen. Jika menggunakan unsur nitrogen hanya sedikit saja. Lalu bagaimana cara saya memupuk di usia-usia generatif? Ya, saran saya untuk teman-teman yang mempunyai tanaman anggur, saran saya airnya itu menggunakan air hujan. Air hujan ini sangat bagus sekali untuk masa-masa pertumbuhan tanaman anggur kita ya. Ini akan saya ambil yaitu 10 liter, dan nanti akan saya gunakan pupuk campuran POC ya, yang pernah saya bagikan. Nanti contohnya seperti ini sudah saya masukkan ke botol-botol dari selesai fermentasi ya. Berapa takarannya? Kalau untuk POC seperti ini takarannya yaitu 1:10. Air 10 liter kita kasih POC nya 1 liter seperti ini ya. Setelah itu nanti kita lakukan tambahan pupuk kimia seperti ini. Enggak apa-apa, masa-masa pertumbuhan itu perlu doping yang sangat jelas sehingga pertumbuhan bisa diperhitungkan sehingga tanaman tumbuh subur ya. Bisa kita menggunakan Posca yang 15-15 seperti ini, ada unsur sulfurnya, dan juga bisa teman-teman nanti menggunakan NPK 16-16. Tapi kali ini saya ingin menggunakan pupuk Posca saja karena saya lebih suka menggunakan pupuk Posca. Ada unsur sulfurnya dan juga murah harganya dibanding dengan NPK 16-16. Dan untuk ureanya yaitu 1 sendok seperti ini. Poscanya 2 sendok, ureanya 1 sendok. Seandainya teman-teman menggunakan yaitu NPK-nya 2 sendok, ureanya 1 sendok. Ini masih aman karena sekitar ppm-nya itu 2000 ppm. Untuk air baku yaitu air hujan. Lalu kita aduk seperti ini. Ini sangat bagus sekali untuk masa-masa pertumbuhan tanaman. Nanti tanaman akan daunnya hijau-hijau, daunnya lebar-lebar ya. Nah, ini dilakukan pemupukan 10 liter air seperti ini bisa diberikan pada tanaman yang ditanam di tanah. Tetapi jika di pot ya kita sesuaikan saja. Kalau potnya kiranya kecil ya kita gunakan yaitu 1 gayung saja atau 1 liter ya. 10 liter ini bisa untuk beberapa tanaman. Cukup seperti ini karena ini hanya 20 liter daya tampung media tanam. Jadi saya kasih pupuk hanya 1 liter seperti ini. Jika tanaman kok ditanam di tanah, digrondeng di tanah, ya air 10 liter kita tuangkan semua ya. Nah, ini semoga video ini bisa memberi manfaat teman-teman, terutama pemula yang ingin menjadikan tanamannya subur. Lebih baik cara inilah yang cara murah ya. Pupuknya mudah didapat di toko pertanian. Lakukan seminggu sekali, nanti tanaman akan tumbuh subur, bagus, dan daunnya lebar-lebar serta hijau. Ini pertumbuhan sangat vigor sekali ya. Ini rencana nanti akan saya bagikan untuk teman-teman sistem tralis
tapi tidak saya rebahkan dulu biar tanaman memanjang terbentuk menyesuaikan jarak yang saya inginkan. Dengan pemupukan cara tadi itu adalah pupuk yang mengandung unsur tinggi nitrogen, sehingga nanti daunnya akan lebar-lebar, pertumbuhan tanaman juga cepat sekali ya. Seperti ini daunnya lebar-lebar, tumbuh bagus, sehingga tanaman sehat dan pertumbuhannya istimewa. Nah, bisa dilakukan 1 minggu sekali, disiram berdasarkan kebutuhan ya. Kalau memang ditanam di pot masih kecil ya kita taruh 1 liter saja. Pokoknya kalau penyiraman itu disesuaikan saja. Nah, hasilnya seperti ini terakhir masuk pupuk seperti tadi ini ya. Kalau sudah begini sudah tidak lagi saya pupuk seperti tadi, dan akan saya lanjutkan pupuk tinggi fosfat dan akan saya kurangi unsur nitrogennya. Untuk teman-teman yang lagi menanam tanaman anggur, alangkah baiknya pemupukan disesuaikan kebutuhan, dan kapan masa-masa yang harus diperhitungkan itu tidak bisa dipastikan, tergantung perawatan tanaman anggur kita. Bisa jadi terkadang kita sudah merawat 3 bulan, ternyata tanaman anggurnya masih tinggi 2 meter. Kita rawat 4 bulan masih tinggi 1,5 meter, itu tidak pasti. Dan kita melakukan pemupukan itu berdasarkan kebutuhan tanaman anggur kita. Besok akan saya bagikan bagaimana caranya ketika tanaman anggur sudah masuki usia seperti ini untuk pemupukan selanjutnya. Cukup sekian video dari saya. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.